biasa pakai USG-nya tipe apa? P8 ya, standar P8. Tipe 8 pun ada fungsi-fungsi yang bisa kita lihat. Nah, misalnya seperti ini. Kemarin kita ada workshop USG di sebelah sini bawakan feta neurologi. Jadi ini bagian kepala, ini bagian posterior, ini bagian anterior. Di belakang ini namanya ada posterior kompleks. Ini antara cerebellum, sistema magna, thalamus. Dan kalau di depan ini namanya anterior kompleks, caput septum pellucidum. Jadi kalau kita mau lihat corpus callosum, jangan lihat corpus callosum dulu, tapi lihat caput septum pellucidum, begitu ada. Nah, kemudian teman-teman kalau misalnya pakainya apa itu P8 ya, P8 kita bisa fungsikan melihat seperti CT-scan, swab. Nah, langsung kita dapat. Pernah coba yang ini, lapisan-lapisan ini, melihatin otak praktis. Ada P8 punya loh mas, Prope sama Prope kan sama dengan ini. Tinggal kita fungsikan aja. Nah, di sini kita bisa lihat lapisan ini. Nah, jadi kalau sekaligus kita melihat, oh ini anterior kompleksnya, ini posterior kompleks, falx cerebri, otak, dan semuanya kayak gitu. Oke, kita lihat dulu bagian muka. Selalu ngecek tulang hidung ya, tulang hidung. Meskipun kita udah trimester wajib dicek. Kemudian bola mata, lihat interiornya, lensa, ya, lensanya bening. Banyak kasus kan toksoplasma selama kehamilan bisa bikin lensa mata jadi bentuk sampai wajah tadi kita sudah lihat, ya gini tutupin hidung, bibir, ya normal. Nah, yuk kita lihat jantung. Kita lihat four chamber. Kalau nanti ada yang mau lihat cari YouTube, saya banyak yang link saya jelasin screening, pemeriksaan bayi ada seperti itu. Mulai dari awal kita lihat lambung terisi artinya sampai pencernaan bagus ya, baru lambung kiri, dan kita baru bisa lihat struktur jantung kita. Berarti yang sebelah sini ventricle kiri, ventricle kanan, ini kantung tricuspid, kantung mitral sama tricuspid. Ini foramen ovale. Kemudian geser. Ini bagian three vessels, 3 pembuluh darah. Main pulmonary artery, tengah ini aorta, superior vena cava. Kemudian tadi kita sudah lihat saluran pencernaan. Artinya kalau sampai pencernaan masuk ke dalam sini terisi, artinya fungsi tenggorokan sampai bawah beres. Nah, ini usus. Kita lihat kalau ada dilatasi usus, hati-hati, jangan lupa selalu cek bagian bawah. Lubang apa? Anus, tuh anusnya jangan di bawah. Kelamin tadi kita ada di perempuan. Nah, artinya kalau kita sudah lihat lambung tidak ada dilatasi apapun, tidak ada atresia duodenum yang bubble-bubble atau bubble-bubble yang lain dilatasi, pencernaan aman. Nah, di antara liver ini kan ada liver ini. Teman-teman bisa lihat, kadang ada kasus namanya atresia biliaris. Coba dinyalakan, kita bisa lihat ada namanya biliary tree di sini. Jadi kalau kita bisa lihat biliary tree seperti ini bukan kasus atresia biliar. Kalau atresia biliar dia nggak punya percabulan kayak ranting pohon ini. Kasus atresia biliaris ada, sering ada yang ditemukan. Nah, sampai bawah.
Terus kita lihat, nah insersi tali pusat masuk ke dalam apa? Masuk ke dalam umbilical cord, masuk ke daerah bladder, bisa penting dua ya, harus percabangannya itu sebisa mungkin selalu kita ukur arteri yang bisa kita ukur, manfaatkan, tidak ada salahnya. Nah, perbandingan antara pengukuran pada daerah ini bladder sama yang di free loop, jadi kita bisa tahu aliran darahnya. Misalnya di sini otomatis ya, terus kita bandingkan. Jadi kalau kita mau cari kayak simpul tali pusat atau apa, bandingkan antara free loop dengan yang bebas. Oh, aliran darahnya sama, artinya tidak ada aliran darah yang terhambat. Kemudian nanti kita sampai boleh lihat tulang punggung. Perhatikan pengukuran itu. Mulai dari leher, punggung, pinggang sampai tulang ekor. Ya. Coba kita lihat struktur skeleton. Sering fungsikan, bisa di depan itu bisa. Jangan khawatir, coba aja. Semakin kita sering mencoba, semakin cepat kita bisa melakukan pemeriksaan. Akan membantu lihat tulang punggung. Terus kita lihat tadi sudah sampai tulang punggung. Boleh lihat ekstremitas kaki, struktur kedua kaki. Jadi 3 dimensi apa itu yang fungsikan, silakan kita bisa untuk melihat kondisinya seperti itu. Fungsikan, kita lihat kondisi keseluruhan sampai kaki normal. Kemudian ini sudah sampai bawah, ya, coba lihat tali pusat, coba dilihat ini ada aliran darahnya. Teman-teman bisa ukur seberapa jauh sih dia melingkar itu, kan ada tali pusat yang kayak kabel bel. Teman-teman harus tahu itu boleh apa tidak. Hypervoid bahaya apa tidak, ya seperti ini normal apa tidak, untir-untirannya normal. Taunya dari mana mas? Ya ayo, taunya sentinya dari mana? Kita belum ukur kelihatannya normal ya, tapi kita harus buktikan. Maka boleh ambil merah ke merah atau biru ke biru. Kita ambil biru ke biru ya, dari sini nih, biru ke biru. Nah, biru ke biru 3,2, maka itu namanya ada indeks Coiling index. Pernah dengar nilai indeks Coilingnya berapa? Itu 1 dibanding 1 banding berapa? 1 banding sentimeternya itu. Nggak usah pakai gambar 3 dimensi, kita bisa pakai Doppler biasa. Atau mau gambar hitam putih tanpa arus warna, nggak apa-apa, tinggal ukur. Tapi paskan 1 gelombang ke 1 gelombang, 1 banding sentimeternya yang kita ukur tadi, nilainya adalah 0,8, 0,18 sampai 0,55. 1 banding 3,2, kira-kira sepertiga, berarti 0,33 normal. Tetapi andai kita kemudian temukan, misalnya, loh, indeks Coilingnya dari sini, terus dia sudah muntir di segini, loh, artinya 1 banding berapa? 1 banding 4. Hypercoiling, itu bahaya. Ini coiling index.
Kemudian jangan lupa, ayo biasakan kita mengukur tali pusat kita bisa ukur aliran darah. Kalau minggu 24 itu memang resistensinya masih tinggi. Yang tadi kita ukur. Ya. Terus pernah dengar cerebroplacental index? Untuk lihat IUCR dari Doppler. Kita bandingkan tadi Dopplernya tali pusat, bandingkan yuk dengan dari kepala. Kepala kita ukur apa? EMCA. Di sini dia. Karakteristik MC itu dia high resistance ya. Jadi dari sini kita bisa dapat nilai MCA-nya. Ya, 1. Nilainya adalah cerebroplacental 1 dibanding umbilical. Harus lebih dari 1. Kalau sampai di bawah artinya sudah reverse brain sparing effect. CP rasio. Ya. Besaran. Kalau kita mau cari kalau gambaran circle obilis gimana bisa ini circle obilis teman-teman kalau sempat coba cari circle obilis terbentuk dari arteri cerebri media, cerebri anterior dan cerebri posterior circle obilisnya ya. P8 pun kita mau main ini bisa, cuma tidak setajam ini. Kemudian kita sudah sampai aliran darah, placenta, oke. Mulut rahim tidak ada yang menutupi jalan irama. Terus bagaimana kita melihat? Oh iya, jarak interorbita sudah pernah dengar ya, jarak kedua bola mata. Jadi kalau kita tidak punya kesempatan mengukur cerebellum lihat usia kehamilan, kita bisa mengukur ini biocular diameter, itu akan sesuai juga dengan usia hamil 24. Kemudian interokular, jarak kedua bola mata itu harus setara dengan satu orbita. Jarak itu sepertiga dari biocular ya, jadi seolah-olah 3 bola mata kita jajal. Kemudian placenta, perhatikan, kita lihat placenta juga dinilai berapa ketebalannya, apakah centomegaly, apa pengapuran atau kasar. Penebalan placenta gimana hitungnya? Dia sesuai dengan usia hamil. Jadi kalau sekarang dalam senti 24 minggu berarti 2,4 cm, 40 minggu 4 cm. Nah, lewat dari itu, hati-hati placentomegaly atau plasenta yang sudah malah tidak mau berkembang. Nah, kita ukur agak lurus di sini. Nah, cocok. Jadi penebalannya setara dengan usia hamil. Nah, kalau teman-teman kan masih sudah tahu, kita tahu, dok, hamil usianya berapa minggu? Kita nggak ada data. Ukur ini. Cerebellum, distansia intercerebellum. Coba selalu, jadi sambil kita selalu diskusi dengan pasien berapa usia hamilnya, kita buktikan dari ukurannya cerebellum. Pas 24, cocok ya. Kita sampai mana kita? Bebas, ya paling tidak tengahnya mas. Wajar kita sudah lihat. Lubang hidung, banyak kasus agenesis nasi ya, apa nggak punya lubang hidung ada. Terus bibir pelan-pelan dilihat, boleh mau 3 dimensi tapi coba ya kita karena ketajaman itu dari sini lebih tajam. Celah tipis kayak disilet saja, itu bisa kelihatan dan itu lolos.
apalagi sekarang mau main AI, kita bisa tampilkan gambar ini 3 dimensi. Oh dia AI kan, tampilan seorang bayi sudah lahir, yaitu gambarnya, gambar itu lombok, tangan, jari-jari, kita udah lihat apa pengukur arteri-arterinya, coba diukur selalu. Nanti kita coba lihat posisinya titiknya. Oke, kalau batas diafragma semua udah tahu ya. Hati-hati, saya nggak pernah ngecek paru-paru selama kita bisa melihat jantung di tengah-tengah ya. Tapi kalau jantung bergeser shift to left atau shift to right, hati-hati, paru-paru kolaps. Bisa muncul yang punya diafragma. Selama jantung di tengah, saya nggak ngecek paru-paru. Nah, perbatasan antara diafragma dan daerah abdomen. Ayo kita lihat jantung sedikit. Kalau potongan jantung dari posisi ini, ada 3 pembuluh darah dari jantung yang ke atas, masih ingat kan? 3 cabang ke leher. Ini dia. Yes. Carotis communis, jugularis sama subclavia. 3 dek. Coba kita bisa tampilkan dari sampai arkusol. Kalau bisa. Nah, ini percabangan yang harus selalu kita ukur. Namanya ductus apa? Gitu mas. Ductus venosus, arteriosus ini. Arteriosus itu penghubung antara pulmonary artery dengan aorta sciatic. Nah kalau ini ductus venosus menghubungkan umbilical artery dengan vena cava inferior. Nah, yuk kita lihat. Dia membawa aliran oksigen paling tinggi. Nah begitu kita udah bisa lihat. Karakternya dia resistensinya rendah tapi kecepatannya tinggi banget, invert. Nah itu terus geser. Nah gitu terus venosus. Karakteristiknya dia trifasik, gelombang trifasik. Ini namanya S, ini namanya D, sistolik, diastolik, ini A. Kadang-kadang kasus bayi perempuan, hati-hati, bayinya apa perempuan ya, perempuan, kadang muncul sebuah struktur kistik di sebelahnya bladder. Gak usah bingung, umum terjadi pada bayi perempuan, bisa ovarium dalam kondisi masa dalam kehamilan. Ini tidak ada. Oh ya ginjal, yuk cari ginjal, potongan melintang. Nah ini kita memanjang. Ginjal. Yuk sekarang kita ke uterina. Nah kita lihat uterina. Dapat gambar ini untuk uterina. Boleh kita mau lihat tampilannya seperti apa sih kalau pertambangan uterina. Dia seperti crossing road. Kita mau ligasi kan berarti di situ. Nah ini di tempat kita mau ligasi. Ya, coba ditampilkan. Jadi sambil sekaligus kita bisa lihat live-nya dia bertujuh dari nasi. Boleh kita mau keluar misalnya,
Tapi kalau sudah di sekarang ya prediksinya udah telat biasanya untuk prediksi awal ya. Infra. Masih nuka. Iya. Dari karakteristiknya dia kita bisa pakai resisten ini. Tersisa 5 menit lagi untuk sesi ini. Jadi sekitar 5 menit Bapak Ibu Dokter diharapkan sudah berpindah tilik ke kanan. Terima kasih. Tanyakan yang bisa kita ambil, kita bisa lihat semuanya, bisa kita baca. Lalu sempat boleh mainkan gambar tiga dimensinya. Pokoknya kita udah lihat semua kondisi oke, baru kita memain tiga dimensi. Yang penting kita sudah kuasai pemeriksaan standarnya. Mas di mana Mas? Sidoarjo. Ada lagi yang mau ditanya? Ya. 3D atau 4D kita ambilnya dari sampingnya atau dari depan itu? Tergantung Mas. Kita mau dipotong apa? Paling enak ya tegak lurus. Nah, tapi kalau ada tangan ya kita menghindari tangannya Pak ya, atau kita kemudian mau geser. Tidak ada keharusannya, tinggal pas dapat momen yang bagus ya, titiknya mau ngasih si posisi gimana baru kita bisa dapat. Jadi pakai untuk kita jangan cuma melihat wajah saja ya, tapi ayo dong itu 3D-nya bisa kita pakai macam-macam untuk melihat. Saya paling sering untuk ngecek otak, jadi enak gitu loh, praktis. Pakai yang high quality jadi tajam. Apa itu? TUI Mas, TUI, tomografi ultrasound imaging ada. Lihat kotaknya lah, bisa lihat saja. Jadi ukuran-ukuran dobel sudah. Lagi yang mau dicari. Coba. Jadi kita bisa liatin tanganmu turun, profil muka pakai foto ronsen gitu. Nah gitu ya, maksimum tona seperti ini. Nah, jadi mau lihat, oh sampai palatung, sampai opo lagi. Dan utara ini hidungnya ini kulitnya tulang. Nah, tulang ronsen tulang. Coba cari maksimalkan di B8. Habis praktek main-mainkan ini kan tinggal dilakukan bebas ini. Nge-save satu sweep, pulang main. Saya dulu sering, dari sekarang udah jarang. Saya udah tulisan apa kayak pas ada yang bagus saya upload di YouTube. Jadi udah tersave di YouTube, tinggal belajar. Nah jangan lupa saat kita melihat, perhatikan esofagus dari sini. Ini harus nyambung. Pada kasus atresia oesophagus ini jadi jendol, kayak ada kantong di sini. Kalau ini rambut darah
3 tadi. Nah, ini aorta. Nah, iki ductus arterios iki Mas, ductus arteriosus iki lho, nah, kecil ini. Bentuknya kayak candy stick. Kalau ini aorta, nah ini